Boom. Nah, ini udah tampilan live streamnya akan sama seperti ini. Jadi apa yang akan kita klik di sini? Jadi OBS ini adalah salah satu dari broadcasting software yang bisa kita pakai buat live streaming dan screen recording juga. Yang paling penting dia gratis, cara pakainya gampang, dan juga salah satu yang cukup ringan. Gimana cara pakainya? Oke, jadi langkah pertama adalah kita download dulu OBS-nya. Kita ketik aja OBS di Google ya, nanti muncul websitenya obsproject.com. Kita klik aja, kemudian kita pilih operating system kita. Di sini karena saya pakai Windows, kita pilih yang Windows. Kemudian dia langsung download, ini versi yang terbaru di sini. Kita tunggu aja. Setelah selesai kita open aja, kemudian kita run atau kita install. Tinggal next aja. Oke, kemudian kita bisa pilih launch atau tidak. Nih saya close dulu browser, kita langsung launch OBS ya. Jadi ini adalah tampilan OBS ya, secara default tampilannya seperti ini. Ini adalah preview window, apa yang akan kita tampilkan ke stream atau apa yang akan kita record akan muncul di sini. Kemudian ada scene, ini adalah kumpulan dari apa yang ingin kita tampilkan. Kemudian ada source, ini adalah daftar apa saja yang akan tampil dalam sebuah scene. Kemudian audio mixer, untuk kita mengatur seberapa keras audio kita, misalnya suara gamingnya mau seberapa keras, kemudian suara mikrofon kita seberapa keras. Kemudian ada scene transition, ketika kita berpindah scene, transition efeknya itu terlihat seperti apa, ada fade dan ada cut, kemudian ada control. Di sini untuk mengatur start dan stop streaming, start stop recording, ada start virtual camera, ada studio mode, dan ada setting. Tapi saya sarankan ketika baru buka, kita ke setting dulu. Kemudian ke video, kita tentukan canvas resolution besarnya ini itu seberapa. Di sini saya selalu sarankan untuk sesuaikan dengan monitor kita. Sini 1920 x 1080. Kemudian kalau misalnya ultra wide, monitornya kayak saya, tinggal ketik aja resolusinya 2560 x 1080. Atau misalnya kalau pakai monitor 2K, bisa kita ketik juga 2560 x 1440, kira-kira seperti itu. Tapi untuk kali ini kita biarkan di 1920 x 1080 aja. Kemudian output scale resolutionnya, supaya apa yang tampil di preview itu tidak di scaling down oleh OBS, maka kita samakan aja. 1920 x 1080. Kemudian FPS-nya mau berapa FPS? 30 FPS ini pada umumnya, tapi kalau misalnya gaming mau kelihatan lebih smooth, kita pilih yang 60 FPS. Setelah selesai seperti ini, hal kedua saya sarankan untuk ke menu audio. Di sini menu audio tidak ada pilihan gaming di sini, karena gaming itu biasanya akan masuk ke desktop audio. Misalnya di sini kita pilih aja, boleh default atau spesifik audio device yang kita pakai. Di sini saya pakainya sound card Scarlett 2i2 USB, saya pilih aja seperti ini. Kemudian untuk mic-nya saya juga samakan line in Scarlett 2i2 USB. Setelah selesai, kita oke aja. Kira-kira seperti ini. Sini mic saya masuk. Nah, untuk mikrofon yang kayak saya bisa dicolokin 2 mikrofon, saya sarankan untuk klik setting di sini. Kita masukin mic-nya jadi mono, jadi suaranya itu benar-benar ada di tengah, tidak di sebelah kiri aja. Setelah itu kita close seperti ini. Kemudian sekarang kita akan tambahkan seri name dulu. Di sini saya mau menampilkan semua gaming dan facecam misalnya. Di sini kita tambahkan dulu game ya. Kita add source saja, tekan plus di sini, kemudian kita pilih game capture bisa. Kemudian di sini kita boleh oke atau kita rename ya. Misalnya di sini game. Kita oke. Nah, kemudian di sini capture any full screen application. Saya lebih ingin mengontrol manual, jadi saya pilih capture specific window. Nah, kemudian window-nya di sini kita pilih. Saya lagi main ini ya, Story of Season of Mineral Town ya. Di sini kalau mau capture cursor tinggal dicentang aja. Setelah selesai kita oke aja. Maka dia akan tampil seperti ini. Gamenya sudah tampil, ini suaranya sudah masuk. Karena dia terbaca sebagai desktop audio. Kita mau kecilin, besarin, tinggal di sini. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita mau nambahkan kamera, gimana? Kita tinggal tambahin
plus, kemudian kita pilih yang video capture device. Video capture device misalnya di sini saya mau pakai cam, terus supaya gampang saya spesifik ya. Kamera saya Logitech C922, kemudian kita oke aja. Nah, sudah tampil kameranya seperti ini. Kita bisa pilih di sini resolutionnya mau berapa. Saya mau full resolutionnya C922 yaitu Full HD 1920x1080. Nah, kemudian yang bawah ini boleh di auto aja. Di sini karena dia nggak bisa 60 fps kameranya, maka tidak akan muncul 60 fps. Kalau saya mau munculin 60 fps, biasanya saya downscale ke 1280x720 seperti ini. Nanti dia akan muncul 60 fps, kemudian saya tinggal oke aja. Ini supaya cakep gambarnya, kita lighting ya. Wow. Oke, sebentar. Untuk setting kamera yang kayak gini, sebenarnya tinggal kita klik 2 kali aja. Kita configure video. Di sini kita setting manual ya. Ini auto, matiin lagi. Silau banget. Oke, video misalnya saya mau ya kira-kira segini cukup. Kita oke. Kita oke. Untuk resize-nya tinggal kita klik camnya, kemudian kita resize. Kita mau taruh di mana? Misalnya mau taruh di sini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian ketika sudah selesai, apalagi yang ingin kita tambahkan? Misalnya kita mau nambahin intro sebelum live stream. Itu bisa dilakukan dengan kita tambahin scene aja. Tambahin scene, misalnya di sini intro. Kita oke. Kemudian kita tambahin misalnya bentuknya biasanya video ya. Tambahin media source, misalnya di sini bumper. Kita oke aja. Kemudian kita browse. Nah, di sini saya bisa pakai ini misalnya. Kemudian kita oke ya. Nah, dia akan tampil seperti ini. Jadi ini akan tampil ke live streamnya kayak gini. Kemudian kalau kita mau pindah scene kayak tadi, tinggal kalau dia mati, kita klik 2 kali, loop, jangan lupa. Nah, jadi dia akan ngeloop seperti ini aja. Kemudian kalau misalnya kita udah mau mulai, kita tampilkan ke sini, tinggal klik all. Nanti dia akan tampil seperti ini. Kemudian misalnya mau nambahin scene satu lagi yang misalnya butuh full face cam aja, kita tinggal tambahin di sini full face cam. Kita oke aja. Nah, seperti ini. Kemudian kita plus, kita ke video capture device, add existing, C922, oke. Kira-kira kayak gini. Nah, kita mau drag supaya gini, atau mau di stretch jadi full screen, karena kanvas kita 1080, sedangkan webcamnya cuma 720, kita bisa stretch, atau biarkan seperti ini aja. Bebas. Kemudian kalau misalnya mau nambahin overlay gimana? Misalnya mau nambahin overlay, kita tinggal plus di sini apa ya overlaynya? Kalau misalnya video ya video source, media source. Kemudian kalau misalnya image ya kita tinggal tambahin image aja. Di sini saya punya image kalau nggak salah. Misalnya di sini kita pilih overlay. Oke ya. Kita browse kayak gini, oke. Nah, dia akan tampil seperti ini. Loh, kok kamera kita jadi hilang? Karena lihat dulu di sini. Di sini overlay-nya paling atas. Supaya overlay-nya bisa kelihatan, kita pilihin overlay-nya di paling bawah. Kayak gini. Kemudian seperti tadi, gamenya kita rescale. Sesuaikan dengan ukuran overlay-nya. Bisa kayak gini. Kemudian kamera kita bisa pindahkan ke sini. Nah, kemudian di sini terserah mau dikasih apa.
Kira-kira kayak gitu. Jadi untuk pindah-pindah scene, apa yang akan tampil di sini akan ke stream ya. Jadi misalnya saya mau pakai intro dulu, saya klik intronya. Saya mau full facecam, tinggal klik full facecam di OBS-nya. Saya mau semuanya, tinggal klik all. Setelah selesai dengan main-mainan scene dan preview, kita ke settingan streaming dan settingan recordingnya. Kita ke setting, kita ke output. Sini outputnya yang simple kita sarankan, atau saya sarankan untuk selalu pakai yang advance. Pakai advance di sini, kita tinggal setting aja. Di sini audio tracknya, audio track 1 itu adalah pilihan paling aman secara default ya. Kemudian audio encoder kita biarin aja. Video encoder, singkat ceritanya X264 ini dia pakai CPU. H264 itu pakai GPU atau pakai VGA kita. Dimana kalau secara logika mungkin biar enteng VGA-nya cuma dipakai main game, kita pakai yang X264, tapi ternyata X264 ini impact FPS-nya jauh lebih besar dibandingkan H264. Jadi kita pilih yang H264. Rescale output saya disable biasanya. Kemudian kalau rate controlnya streaming selalu menyarankan untuk pakai CBR, kemudian bitrate disesuaikan dengan resolusi dan internet kita. Saya biasanya pakai antara 4500 sampai 6000 untuk Full HD. Keyframe interval ini singkat ceritanya settingannya pakai 2 ya, saya nggak bahas secara teknis ya. Kemudian quality-nya terserah mau quality, mau balance, atau mau speed. Setelah selesai ini, kita bisa lanjut ke settingan recording. Nah, kemudian settingan recording, di sini recording pad-nya saya selalu pilih, saya sediakan directory sendiri, jadi D video OBS record. Kemudian recording format MKV itu yang paling aman, tapi saya lebih suka QuickTime MOV. Kemudian video encodernya, kalau di sini saya pakainya H265, karena filenya lebih kecil, gambarnya sedikit lebih tajam. Kemudian yang lain ini saya biarkan. Ini kalau misalnya kita mau lebih dari satu audio track, tapi kali ini kita pakai satu aja dulu ya. Nggak ada rescale output, jadi disable. Kemudian langsung ke bawah. Ini ada encoder setting. Di sini saya biasanya pakai yang CQP. Singkat ceritanya ini adalah yang kualitasnya paling baik. Kemudian CQ levelnya ini ada di kisaran 16 sampai 23. Semakin kecil angkanya, gambarnya semakin bagus. Kemudian yang lainnya ini bisa dibiarin aja. Kemudian audio, di sini untuk audionya supaya bagus pilih bitrate yang paling tinggi ya. Kira-kira kayak gini. Kemudian setelah selesai, kita bisa apply dan oke. Kemudian untuk settingan stream di sini, misalnya kita mau YouTube ya, YouTube RTMP. Ini ada stream key. Nah, stream key kita dapatnya dari mana? Itu dari account YouTube kita. Kita tinggal create dan go live. Kemudian di sini, nah ini ada stream key kita sebelah kiri ya. Kita copy, kemudian tinggal kita paste di OBS-nya. Apply dan oke. Nah, setelah selesai sebenarnya kita tinggal start stream aja sih. Coba ya kita cek ya. Di sini ada gaming unlist biar dia nggak go live. Misalnya kita start streaming, pindahin dulu ini ke sini. Nah, ini kita sudah live stream. Boom. Nah, ini udah tampilan live streamnya akan sama seperti ini. Jadi apa yang akan kita klik di sini? Dia akan pindah di live streamnya. Kira-kira seperti itu untuk settingan live stream OBS. Nah, dia agak delaynya lumayan lama ya. Nah, diharapkan sekarang teman-teman udah bisa live streaming dan juga screen recording dengan kualitas yang cukup baik. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.